Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 25 Agustus 2022 kita melanjutkan pembelajaran kita tentang fikih. Kalau materinya hari ini ada tahu? Musyawarah, muzaraah dan musawarah. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada turun enggak? Ini Nadila Nur Anika. Apa keterangannya? Selain itu, semuanya lengkap. Ataupun HP-nya dan yang turun kiri tadi itu bisa dibuka. Sudah? Semuanya sudah? Yang di belakang? Nah, sambil jawab perhatikan baik-baiknya. Nah, kita sudah mempelajari kurang lebih 2 bab loh. Semalam bab 1 masih ingat tentang apa? Bab 1 tentang ya al-mawad dan akad. Lalu bab 2 kita telah mempelajari tentang dua khiyar, salam dan hajar. Semalam bab 1 sudah ulangan. Kalau nilainya sudah tahu masing-masing loh. Nah, bab 2 nanti buat biar ada ulangannya. Nah, sekarang kita memasuki tentang bab 3, yaitu ketentuan Islam tentang perekonomian dalam Islam. Materi hari ini kita akan membahas tentang musaqah, muzaraah dan muqabalah. Jadi tujuan pembeli. Yang pertama apa? Musaqah. Musaqah. Lalu ada muzaraah dan yang ketiga nah ini buat biar awal-awal mempelajari bab 3. Selanjutnya kita memasuki tentang pengertian musaqah. Ada yang tahu lah pengertian musaqah apa? Intinya aja. Ada sudah baca bukunya kan, novelnya? Belum. Nah, musaqah berasal diambil dari kata saqah, yakni seseorang yang bekerja mengurus pohon kurma, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya. Karena kan dahulu di Arab sana adanya pohon kurma atau ladang kurma atau ladang anggur. Nah, kalau yang ada kita kan banyak kadang hanya terfokus pada kurma aja atau anggur atau yang ada tumbuh-tumbuhan di negeri Arab sana. Seperti apa? Kalau di Indonesia? Seperti sawah. Selain itu, perkebunannya apa? Sawit. Lalu lalu jagung, getah, apa lagi? Nah, pokoknya kayak itulah. Pokoknya yang biasanya ladangnya itu berhektar, yang sehingga ada pekerjanya jalan supaya tidak ada kesalahan antara pemilik lahan dengan penggarap atau petaninya.
Hukum musaqah adalah arti ubah. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang rukun musaqah. Jadi rukun musaqah ini ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama yaitu pemilik kebun. Itu bisa juga pemilik ladang yang kayak tenang. Jadi orang yang memiliki tempat tersebut. Kalaunya getah kan getahnya loh. Nah itu termasuk hasil dari kebun tersebut. Kalau yang kan ada pertanyaan pohon yang ada menghasilkan buah lalu apa yang dijual ya tenang. Mungkin getahnya bisa kayak tenang. Intinya yang berguna dari pohon tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya ada jelas waktu, sifat dan jenisnya. Misalnya buah penggarapnya nih, apa yang hendak dijagakan dari kebun atau dari tempatnya tersebut. Misalnya pohon durian misalnya nih. Nah berapa hektar yang dijaganya? Misalnya ada 10 hektar. Nah maka dia itu wajib menjaga 10 hektar dari kebun durian tersebut. Merawatnya dari awal, dari ibaratnya memberi pupuk, memberi airnya, menyirami, dan sampai memanennya. Itu harus dijelaskan sering-seringnya. Jangan sampai misalnya nih loh, sebelum panen sudah dijualnya dahulu. Nah itu pada mana? Selanjutnya ada apa? Pengertian dari akad apa? Ijab kabul antara Penjual dan pembeli. Kalaunya akad itu bukan hanya jual beli aja, tapi atau seperti surat berharga atau seperti surat lah, nyala. Nah, kalaunya akad secara lisan lah seperti apa? Langsung secara berbicara. Ini biasanya karena banyak misalnya yang dijagakannya tuh misalnya berhektar-hektar itu kan harus jelas supaya ada tasjati keteluruan lah atau penipuan kah atau peninjakan kah. Jumlah tanamannya itu harus jelas juga, misalnya banyaknya seperti apa, lalu ibaratnya membeli pupuknya seperti apa. Nah itu harus jelas di dalam usaha ini. Jangan sampai ibaratnya lo pemilik lahan ini kada memadai, misalnya isi kebun misalnya kebun getah misalnya 5 hektar kada dipadainya, otomatis penggarap ini bingung lo. Nah jangan sampai tergarap pun orang lain seperti itu. Selanjutnya ada waktu pemeliharaan harus jelas. Nah ini itu kesepakatannya di akad tadi itu. Misalnya ada yang bisa memberikan yang Allah tentang waktu pelaksanaan, waktu pemeliharaannya. Contohnya seperti setahun. Selain itu setahun karena dibagi 2 hasilnya gitu. Selain itu misalnya 5 tahun jawab. Ada pertanyaan nggak? Ada. Sudah paham? Apa? Di luar materi itu nih. Hukum tentang bertato. Nah karena ini juga materi, kan aja jadi luka. Kamu yang tato ya? Muzara'ah dan mukabarah. Pengertiannya, muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah atau sawah, di Indonesia kan banyak sawah itu, dan penggarap.
untuk mengolah dan memelihara tanah atau sawah dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kerjasama ini, bibit tanaman dari pihak pemilik sawah atau kebun tersebut. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih, ada pemilik tanah, kalau tanah ini masih kosong, nah buat dia hendak mengolahkan misalnya hendak menanam bunga lah. Nah, maka balinya tersebut dari pemilik tanah tersebut dan buat bandnya mengerjakannya, menanamnya, merawatnya sampai panennya. Modalnya dari pemilik kebun tersebut atau pemilik tanah tersebut. Nah, yang benihnya berasal dari tanaman garam. Nah, ingat biasanya kalau yang di soal-soal bisa tertolong. Nah, dasar hukum muzara'ah dan mukhabarah. Bentuk kerjasama baik muzara'ah maupun mukhabarah diperbolehkan dalam Islam. Artinya hukumnya mubah atau boleh. Sesuai dengan hadis Nabi seperti sesungguhnya Rasulullah menyarankan kepada orang-orang Yahudi yang Khaybar kebun kurma Khaybar dan tanah-tanahnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW, masih ingatlah muzara'ah benihnya dari apa? Dari pemilihan. Nah, misalnya ini sudah kerjasama loh, dan hasilnya itu dibagi dua misalnya 50-50. Lalu kan ya tuh mengolah terhadap seorang misalnya pemilik lahan tersebut dengan cara jadi harus menyewa jadi ibaratnya tanahnya tersebut. Nah, seperti itu kada boleh, karena itu lain hukum lagi. Karena ini kan hukumnya muzara'ah seperti itu. Nah, makanya tadi itu dia di akadnya harus ada kejelasan seperti apa ketentuannya. Intinya kada boleh ada penipuan, kesamaran, juga bertentangan dengan syariat Islam. Zakat perkebunan berapa? Kalau airnya itu dari hujannya misalnya bentuknya pada pakai air irigasi atau air keran, zakatnya 10%. Misalnya dari air keran atau PDAM, zakatnya 5% aja per bulan. per Bulan. bulan kan? Jadi untuk zakat perkebunan itu kalau airnya dari alam, artinya hasil dari hujan itu, maka zakatnya 10%. Kalau airnya tersebut dari yang penggarap tersebut atau bermodal lah ibaratnya, nah maka zakatnya 5%. Hukum zakat itu per kaul loh. Satu kaul itu berapa? Satu tahun. Kalau dia 1 bulan, orang berubah ada keluaran zakatnya. Kalau ada nggak sih orang tuanya itu berubah? Ada lah. Banyak lah. Nah, kita lanjutkan. Kan itu dijual hasilnya. Hasilnya itu yang hasil panen atau yang hasil jual? Kayak yang panen itu sudah dijual, itu ada uangnya dibagi, atau yang panen Ada pertanyaannya. Hasilnya itu yang sudah misalnya di kebun kurma loh. Nah, kurmanya secara langsung kah atau setelah dijual lagi kurma tersebut? Ada bisa menjawab kan? Misalnya siapa yang orang tuanya berumah? Angkat bang.
Angkat tangan. Orang tuanya atau keluarganya Bu Muma ada di sini? Angkat tangan dong. Nah, kayak apa sistemnya orang yang meminjamkan tanahnya? Baru tahu kan? Ada lain? Nah, jadi sesuai kesepakatan bisa langsung ibaratnya nih bandingnya lo biasanya berkarung lo. Nah, bisa bandingnya tersebut misalnya dapat 50 karung misalnya. Nah, bisa penggarapnya tersebut dapat misalnya 25 atau 20 misalnya. Nah, maka pemipahan bisa jadi 30 karung atau langsung dijual misalnya. Maka hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Ada orang rumah sini, kerja kah? Oh, ada? Kerja kah? Nah, jadi intinya tuh kalau yang musyawarah itu tuh kebunnya sudah jadi, kebunnya sudah ada, tinggal orang yang menjagakannya aja atau yang merawat kebunnya aja. Kalau yang musyawarah itu kerja kebunnya, tapi adanya lahannya aja. Jadi digawinya dari awal sampai panen lah ibaratnya. Kalau yang mukabarah sama aja, tapi bibitnya tersebut dari penggarap. Selanjutnya Bu Hanfian, sekasnya ada berapa orang? Bertanya kan? Ya. Panen 1 bulan itu zakatnya kayak apa? Bayar zakatnya. Kalau misalnya panen per bulan, kan itu jadiin zakat per bulan. Kalau tadi Nah, jadi setahun kalaunya kakaknya dari kalaunya ibaratnya nih panennya per bulan Mbak. Nah, jadi syaratnya zakat itu harus satu tahun kepemilikan barang tersebut. Jadi misalnya belum dalam 1 tahun namanya, maka itu tidak dikenakan zakat. Gitu Pak. Misalnya salah kan bisa ditakon. Ada ibunya. Apa nih sistemnya? Satu kelompok ini ada 36 orang. Satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Ada yang 2 apa? Banyak mana? 5 7 orang ya. Kan aku juga. Satu kelompok 3 orang. 5 pas. Betul Pak. 5 pas. Itu. Jangan. Satu kelompok bertiga. Jalan. Begitu bagian. Salah. Pas 1 2 3. ABJ. Kan jadinya 12 loh. 1 sampai 12. 1.
Bibit sosialnya sama. Bibit tanaman, laut biaya sama ke beda. Bibit tanaman, laut biaya sama. Ini hari Kamis sedang awal Kamis. Yang belum silakan kerjakan. Selanjutnya ini adalah blok turun 10 menit aja lah. Yang ke-8 Nah jadi karena insya Allah hari ini udah mengajar loh, jadi ulun ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan ulun pribadi. Kalau ada salah-salah kata ulun mohon dimaafkan. Tuliskan di kertas lembar kritik dan saran buat ulun. Satu kali dikumpul di perpus, ketua masih mengumpul. Bisa dipahami? Bisa dipahami?